In this video, we will learn about definition of descriptive text, generic structure of descriptive text, purpose of descriptive text, and the last one is language features of descriptive text. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang definisi dari descriptive text, strukturnya, tujuan, serta language feature dari descriptive text. The first thing that you have to know is what is descriptive text. Jadi, yang pertama kali mesti kalian tahu adalah apa itu descriptive text. Descriptive text is a text which tells what a person or a thing is like. The purpose of this text is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Descriptive text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda mati. Tujuan dari jenis teks ini adalah untuk memberikan informasi dengan jelas mengenai objek yang akan digambarkan kepada pembaca. In writing descriptive text, writers often use spatial orders to organize their ideas. Dalam menulis descriptive text, penulis biasanya atau bahkan sering menggunakan spatial orders untuk menyusun ide-ide mereka. Spatial orders itu contohnya at the top of, on the left, in front of, next to, between, and etc. What is spatial orders? Apa itu spatial orders? Spatial orders is the arrangement of items in order by space. Jadi, spatial order adalah pengurutan item-item pada objek sesuai dengan urutan ruangnya. For example, when describing your favorite room at home, you could first describe things on the left side of the doorway and then move clockwise around to the right side. You could also start on the right and move counterclockwise around to the left. Misalnya, saat kalian ingin mendeskripsikan ruang favorit kalian di rumah, maka kalian bisa menggambarkan dulu hal-hal dari sisi kiri pintu, kemudian bergerak searah jarum jam ke sisi kanan. Atau kalian juga bisa mulai dari kanan dan bergerak berlawanan arah jarum jam. Next, we will learn about generic structure of descriptive text. Jadi, selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dari descriptive text. Kalau dalam bahasa Inggris, struktur teks itu disebut juga dengan generic structure. Generic structure of descriptive text consists of two. The first is identification and the second is description. Struktur teks deskriptif terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah identification dan bagian kedua adalah description. Identification contains about the introduction of a person, place, animal, or object that will be described. Bagian pertama adalah identification yang terletak pada awal paragraf. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identification berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan, sebelum kita memberitahu tentang lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. The second part is description. It contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. Bagian description berisi gambaran detail tentang objek yang akan kita deskripsikan dengan menggambarkan features-nya, bentuknya, warnanya, atau apa saja yang berhubungan dengan objek yang akan dideskripsikan. Here are some language features of descriptive text. Berikut ini adalah beberapa language features dari teks deskriptif. The first is it has a specific participant, has a certain object to be described. Artinya, pada descriptive text harus ada objek yang akan dideskripsikan. The second is the use of adjective to clarify the noun. Jadi yang kedua adalah biasanya pada descriptive text itu kita banyak menggunakan adjective untuk mendeskripsikan atau menjelaskan noun. The third is the use of simple present tense because it tells the fact of the object described. Bagian ketiga adalah kalian harus menggunakan simple present tense dalam menulis descriptive text, karena descriptive text ini berisi fakta-fakta atas objek yang akan dideskripsikan atau digambarkan. And the last one is the use of spatial orders as what I have explained before.
Now, let's see the example of descriptive text. Sekarang, mari kita lihat contoh dari descriptive text. Okay, that's all my explanation about descriptive text. Thank you for watching dan semoga bermanfaat.